Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayat SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, Pendidikan Kimia Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran lapangan di SMA Negeri 2 Patranusa Majapahit, Aceh Tamiang. Bersama ini, saya lampirkan kartu pendaftaran UKM PPG tahun 2022. Mohon saran dan kritik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak silakan barisan disiapkan dulu sama ketua kelasnya. Siap, Dred. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi barokah dan mendapatkan kemudahan, mari kita berdoa bersama-sama, dipimpin sama ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan sholihan. Sekarang Bapak absen dulu ya. Aji Purnawirawan hadir. Nur Lintang hadir. TM sakit. Udah berapa hari sakitnya? 2 hari. Tri Andina, ya, Laila hadir. Hari ini kita belajar tentang apa? Kita lanjutkan materi kita yang kemarin ya. Masih ingat nggak materi yang kemarin? Tentang apa itu? Masih ingat ya? Materinya tentang piona, tentang laju reaksi. Nanti pada pembelajaran kita ke depannya, kita sama seperti yang sebelumnya, anak-anak Bapak, nanti kita berdiskusi kelompok, kita presentasi, nanti materinya Bapak tayangkan ke depan, habis itu kita jawab pertanyaan, terakhir nanti ada evaluasi. Habis itu nanti ada, sebelum evaluasi ada refleksi. Dah selesai ya. Jadi selama 2 jam pelajaran ini kita belajar tentang lanjutan dari laju reaksi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Ya, jadi anak-anak Bapak, pada hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum masuk ke materi, kita kemarin ada belajar tentang teori tumbukan. Teori tumbukan itu menjelaskan tentang bagaimana reaksi itu terjadi. Maka ada nanti tumbukan terbagi 2. Tumbukan yang, masih ingat apa Naisila? Tumbukan yang efektif, ya Oktorija, tumbukan yang efektif. Yang kedua, tumbukan yang tidak efektif. Ya, ini coba lihat ke depan, kita lanjutin. Pada materi ini, kompetensi dasar kita yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Ini mengulang kembali pelajaran kita yang kemarin. Perhatikan ketua gambar berikut. Gambar
Gambar yang pertama ada mobil melaju beriringan. Gambar yang kedua ada mobil cuman merayap dan padat. Ini gambar pertama, gambar kedua. Gambar manakah yang lebih besar kemungkinan terjadi kecelakaan? Apakah gambar 1 atau gambar 2? Siapa? Apa Haji? Gambar berapa Haji? Kedua, Pak. Gambar kedua. Apa alasannya? Karena mobil satu dengan yang lain saling berdekatan. Kalau saling Rapat. terlalu rapat. Jadi kalau terlalu rapat, kemungkinan terjadi tabrakan, tumbukan itu besar apa kecil? Besar. Maka reaksi akan besar kemungkinan terjadi. Itu faktor yang mempengaruhi terjadinya tumbukan. Makin rapat, maka tumbukan itu makin mudah dan kuat dan terjadi, gitu ya. Ini ada gambar. Ada 2 gambar. Gambar yang sebelah kiri itu gambar apa? Ini apa ini? Ada kapak. Kapak itu gunanya untuk apa? Motong kayu. Membelah kayu. Ya, ini kayu dibelah. Kayu dibelah sebelum dibakar. Gambar yang kedua, itu ada apa? Ada buah, ada sayuran. Buah sayurannya diletakkan di mana? Ya, disimpan di dalam kulkas. Mengapa demikian? Maksudnya, kenapa kayu dibelah dulu sebelum dibakar? Misalnya di rumah di kampung. Ibunya, ayahnya nyari kayu di hutan. Bentuknya masih dalam bentuk gelondongan, masih bentuk balok kan. Dibawa pulang ke rumah. Apakah kayu itu bulat-bulat besar dibakar atau kayunya dibelah-belah dulu? Dibelah-belah dulu. Kenapa harus seperti itu? Yang kedua, sayur, buah, mamaknya habis pekanan ditualang cut. Habis itu buahnya dicuci dulu ya, cuci, masukkan ke dalam kulkas. Kenapa harus disimpan di kulkas? Kenapa nggak dibiarin aja di dapur terbuka seperti itu? Itu adalah beberapa pertanyaan yang akan kita jawab sama-sama. Bisa ya? Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis keterkaitan teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar. Sekarang masuk kita ke faktor-faktornya. Kalau disebut faktor-faktor itu kan berarti lebih dari 1 ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi lajunya reaksi? Reaksi itu kan ada cepat, ada lambat. Apa penyebabnya? Apa faktornya? Yang pertama, ada faktor konsentrasi. Yang kedua, ada faktor luas permukaan bidang sentuh. Yang ketiga, faktor suhu. Dan yang keempat, faktor katalis. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi reaksi itu bisa cepat atau bisa lambat. Ini yang mau kita bahas. Ini ada video ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita cepatin aja videonya. Ini dia, ada reaksi yang cepat, ada reaksi yang lambat. Apa penyebabnya reaksi itu cepat dan lambat? Jadi ada 4 faktor ya. Konsentrasi, suhu, luas permukaan, bidang sentuh, dan katalis. Ada 4. Kita mulai dari yang pertama, faktor konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu menyatakan kepekatan suatu larutan. Misalnya larutannya HCl. Ini larutan. Ada larutan HCl atau hidrogen klorida, asam klorida. Berapa konsentrasinya? 0,5 molar. Molaritas 0,5 molar. Ini yang A.
atau yang satu. Yang larutan kedua diisi dengan larutan HCl 2 molar. Larutan asam klorida 2 molar. Ini ya. Jadi molaritas itu adalah satuan konsentrasi. Nanti ada satuan yang lain. Nah, jadi yang mana yang lebih besar konsentrasinya? Yang 2 molar apa yang 0,5 molar? 2 molar. Nah, coba lihat gambarnya. Kalau yang HCl 0,5 molar, ini bentuk partikelnya. HCl, ini gambar partikelnya ada 4 buah bulatan misalkan. 4. Yang gambar yang kedua, partikel HCl2m-nya ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi partikelnya kan zat penyusunnya. Jadi semakin banyak, semakin besar konsentrasi, maka jumlah partikelnya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Semakin kecil konsentrasi, jumlah partikelnya semakin kecil. Jadi, kalau partikelnya makin banyak, kemungkinan tumbukannya besar, meningkat, apa turun? Meningkat. Karena partikelnya banyak. Maka kemungkinan terjadinya reaksi besar. Bapak misalkan gini, kalau di rumah, ini yang wanita, kita beli sabun liquid untuk nyuci apa? Nyuci piring. Misalnya ya, ini tabung A. 1 sendok sunlight, tapi airnya 10 ml air. Ini mana yang konsentrasinya besar, yang kecil? Mana yang pekat, mana yang encer? Yang ini lebih pekat, berarti konsentrasinya lebih besar. Yang ini lebih cair atau encer, lebih kecil. Mana yang lebih mudah menghilangkan kotoran pada wajan atau panci? Yang A atau yang B? Yang A. Apa penyebabnya? Karena partikel pereaksinya ini lebih banyak, lebih pekat, maka dia mudah menghilangkan, mudah bereaksi dia. Jadi semakin besar konsentrasinya, maka lebih mudah bereaksi. Jadi jangan tambahin airnya. Kalau susah hilangin noda, apa yang ditambahin? Biar pekat, sunlight-nya yang ditambahin. Itu contoh gampangnya. Itu faktor konsentrasi. Semakin kecil ukuran, ini kalau kita misalkan kubus ya. Ini ada satu kubus gula batu. Gula batu bentuknya kubus apa balok? Gula bentuk kubus lah, kita misalkan ini gula batu. Ini yang A, ini yang B. Ini gula batunya kita pecah-pecah jadi kecil. Ini luasnya misalnya 1 cm. Ini juga 1 cm. Berapa itu luasnya? Luas kubus apa? Sisi kali sisi. Jadi berapa itu? 1 cm kuadrat. Betul. Kubus 1 ya. Kalau bentuknya kita perkecil seperti ini, luas bidangnya makin banyak apa kecil? Makin besar anak bapak. Bapak misalkan gini, kalau di rumah masak sayur, beli sayur apa misalnya labu Jipang, tahu kan? Bulat-bulat dimasak atau potong-potong dulu? Potong-potong dulu. Wortel juga gitu kan? Jadi itu sebetulnya penerapan dari teori ini. Semakin diperkecil ukurannya, permukaannya makin banyak yang bersentuhan. Maka reaksinya makin cepat apa lambat? Makin cepat. Paham ya? Ini lanjut ke gambar yang selanjutnya.
Ada lonceng itu bunyi. Ini suhu. Ini ada gelas kimia dipanasin. Ini dimasukkan. Zat apalah namanya. Bukan dimasukkan. Ada suhu. Kalau kita buat teh, ada air dingin, ada air panas. Dicelupkan teh celup. Mana yang lebih cepat warnanya pekat bereaksi teh celupnya? Yang panas apa yang dingin? Yang panas. Ternyata ketika suhu tinggi ada namanya energi kinetik. Ada sini ya, energi kinetik ya. Energi kinetik itu energi gerak. Ketika dipanaskan, energi gerak partikel itu makin cepat, kencang dia. Ibaratnya kalau olahraga, anak bapak mau olahraga, pemanasan dulu kan? Pemanasan dulu, apa tujuannya? Biar panas, biar semangat, energinya keluar. Makanya panasin dulu dia, supaya geraknya cepat. Reaksi gitu juga, semakin dipanaskan, energi kinetik partikel itu naik, maka geraknya makin cepat bereaksi. Berarti suhu semakin tinggi, reaksi makin cepat. Gitu ya anak bapak ya. Sekarang kita kembali ke yang tadi, ke materi yang selanjutnya. Jadi ini yang mau kita bahas yang tadi. Apa yang mau kita bahas? Itu ada buah. Itu yang mau kita bahas sekarang ya anak bapak ya. Kenapa buah itu seperti itu? Kenapa mudah busuk yang di tempat terbuka? Kenapa yang di tempat kulkas dia lebih tahan lama? Sekarang bapak bagi kelompoknya. Kita bahas soal-soal yang ada dalam LKPD. Ini silakan anak bapak bentuk dulu kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sebelumnya. 4 kelompok ya. Ya. Sekarang kita ada 4 kelompok. Jadi kan tadi ada 4 faktor kan. Jadi satu kelompok menjawab pertanyaan yang ada di LKPD sesuai dengan faktornya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kalau di ruang terbuka lebih cepat menguap. kenapa? Menguap busuk. Kenapa? Karena dihubungkan dengan suhunya. Kenapa coba? Suhu ruangan itu berapa? Lebih tinggi di sini suhunya apa lebih rendah? Lebih tinggi kan? Nah, karena suhunya berarti di luar kulkas, di luar atau di ruangan. Yang A pakai logika dulu, yang B hubungkan ke teori tadi.
dari perwakilan kelompok 1. Nama saya Lela Rahmatika, dan sebelah kiri saya Prita Muwiza. ingin menjelaskan tentang faktor konsentrasi. Di sini terdapat 2 soal yang akan kami bahas. Yang pertama, jika 2 sendok makan garam dilarutkan dalam masing-masing gelas dengan volume air yang berbeda, maka larutan garam di gelas manakah yang lebih cepat larut? Berikan alasannya. Menurut kami, di gelas yang berisi air 100 ml, karena zat konsentrasinya lebih banyak daripada massa airnya, sehingga garam tersebut lebih cepat larutnya. Kemudian, bagaimana pengaruh konsentrasi berdasarkan teori tumbukan? Jelaskan. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikel tersebut lebih rapat dibandingkan zat yang konsentrasinya rendah. Partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih sering bertumbukan dibandingkan dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi semakin cepat. Faktor luas permukaan bidang sentuh. Jadi di sini kami akan menjawab 2 pertanyaan dari soal tersebut. A. Mengapa penduduk pedesaan membelah kayu gelondongan menjadi beberapa bagian sebelum dimasukkan ke dalam tungku perapian? Menurut kami, karena kayu balok yang dibelah lebih mudah terbakar dibandingkan dengan kayu balok yang masih utuh. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh luas permukaan bidang sentuh berdasarkan teori tumbukan? Jelaskan. Karena semakin kecil ukuran zat, maka luas permukaan di bidang sentuhnya semakin besar sehingga reaksi semakin cepat. Jadi berdasarkan teori tumbukan, buah yang di luar kulkas suhunya lebih tinggi, sehingga reaksi kimia berlangsung lebih cepat. Dengan menaikkan suhu reaksi, maka energi kinetik atau gerak partikel akan bertambah, sehingga tumbukan semakin sering terjadi. Sebaliknya, ketika buah berada di dalam kulkas, maka suhunya akan lebih rendah, yang mengakibatkan suhu reaksi kimianya lebih lambat dan tumbukannya akan jarang terjadi. Kami, perwakilan dari kelompok 4, akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Yang kami bahas adalah faktor katalis. Perhatikan gambar adonan roti di bawah ini. Mengapa hasil adonan roti tersebut berbeda? Jelaskan. Karena pada gambar yang satu ini merupakan tidak diberikan ragi, yaitu ragi merupakan contoh dari zat katalis. Sedangkan yang kedua diberikan ragi. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya laju reaksi, sehingga pada yang diberikan ragi, yaitu zat katalis, mengalami pengembangan. Selanjutnya adalah pertanyaan yang B. Jelaskan bagaimana pengaruh katalis berdasarkan teori tumbukan. Jadi, hubungannya adalah katalis dapat menurunkan energi aktivasi per reaksi sehingga reaksi lebih mudah atau lebih cepat terjadi. Contohnya pada gambar pertama tidak diberikan zat katalis sehingga reaksinya lebih lambat terjadi karena energi aktivasinya masih tinggi. Sedangkan pada gambar yang telah diberi ragi, reaksinya lebih cepat terjadi karena energi aktivasinya telah turun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita buka sesi diskusi tanya jawab. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya ke kelompok 1 misalnya. Nggak ada ya? Udah paham ya? Udah jelas ya? Nah, sekarang Bapak tekankan lebih supaya pahaman kita lebih bagus. Yang pertama tadi, faktor konsentrasi itu, konsentrasi semakin besar, maka laju reaksinya semakin besar atau semakin cepat. Yang kedua, faktor luas permukaan bidang sentuh. Jadi anak Bapak jangan salah, semakin kecil ukuran partikel atau zat, permukaan bidang sentuhnya makin banyak. Sisinya semua saling bersentuhan. Maka reaksinya semakin besar, semakin cepat. Nah, yang ketiga, faktor suhu. Semakin suhu naik, maka energi kinetik atau energi gerak
zat itu makin cepat, meningkat, maka reaksinya juga cepat. Yang keempat, faktor katalis. Katalis itu membantu mempercepat laju reaksi, tapi dia di akhir reaksi nanti terbentuk kembali dia cuma mempercepat doang, membantu jalannya geraknya. Tapi di akhir reaksi dia tetap dihasilkan, dia nggak ikut bergabung di akhir reaksi. Kalau yang memperlambat reaksi disebut dengan apa tadi? Ada istilah apa tadi? Yang memperlambat reaksi disebut dengan inhibitor. Ya, itu adalah 4 faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Nah, sekarang kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Itu bisa kita ulang kembali dari tadi yang Bapak sampaikan. Perwakilan kelompoknya dulu. Coba buat kesimpulannya dari kelompok 1. Menurut kami, karena semakin kecil ukuran zat, maka luas permukaan bidang sentuhnya semakin besar sehingga reaksi semakin cepat. Ya. Semakin tinggi suhu pada suatu ruangan, maka reaksi kimia berlangsung akan lebih cepat. Dan setiap suhu reaksi yang lebih tinggi, energi kinetik atau gerak partikelnya akan lebih tinggi. Iya. Sekarang kita masuk ke dalam refleksi. Refleksi itu tadi menjelaskan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, anak-anak Bapak bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dengan benar. Udah bisa nggak itu? Udah paham nggak? Udah bisa ya? Jadi menghubungkan keempat faktor itu dengan teori tumbukan. Udah. Nah, sekarang masuk ke yang terakhir, kita masuk ke evaluasi. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak siapkan. Ya. Sebelumnya itu LKPD-nya coba dikumpulkan dulu. Ketua kelompoknya. Jadi Bapak sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya. Silakan dibaca bukunya bab tentang laju reaksi masih, tapi sudah masuk ke dalam perhitungan rumus ya. Ini kita masih dalam bentuk teori dan konsep. Nanti kita udah masuk ke dalam perhitungan rumus, menentukan orde reaksi. Buka bukunya di rumah. Bab laju reaksi tentang menentukan orde dan tetapan laju reaksi. Paham ya? Nah, sekarang silakan dipimpin doa sebelum kita istirahat. Ya, silakan doanya siapa? Ya, karena waktu sudah selesai, pembelajaran kita sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam